Terungkap, ada restu Prabowo di balik sikap Purbaya, tolak bayar utang kereta Wosh. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H. Tapi membacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga, dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun, dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Iya, nggak mungkin lah Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menanggung satu proyek sementara presidennya sendiri tidak tahu. Ya. Saya aku yakin, ya, ini maunya Prabowo. Ada dua peninggalan masalah besar dari rejimnya Jokowi kan. Kalau kita lihat sekarang kan, satu IKN, satu kereta cepat. Ya. Yang IKN itu kan kita tahu lah apa yang terjadi sekarang gitu, dan sepertinya memang Prabowo ini dijebak. Ya kan, waktu kampanye kemarin kan itu proyek IKN ini menjadi salah satu semacam janji lah yang diberikan ke Jokowi supaya dia mendapat dukungan dari Jokowi kan. Tetapi kan kereta cepat nggak pernah disinggung kan. Jadi harus diaudit, dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini gitu, ya kan. Kita sudah tahu lah caranya bagaimana dia bilang, oh ini ide saya harus mewujudkannya gitu. Jadi keangkuhan dia dan apa istilahnya, megalomania dia sebagai seorang presiden itu ya termanifestasi di dalam keputusan-keputusan yang membebani kita semua. Betul, jadi Pak Jokowi ini kan punya kecenderungan berhalusinasi tentang masa depan Indonesia yang akan lebih baik di bawah kepemimpinan dia kan. Tapi dia nggak sadar bahwa kapasitas intelektual dia itu tidak mencukupi untuk memahami itu gitu. Dan karena itu mestinya dia mau terbuka menerima masukan-masukan dari orang-orang yang paham dengan masalah itu gitu. Kayak kereta api cepat ini kan sebenarnya pakar-pakar kita banyak kan. Iya kan? Atau paling tidak dia bertanya dulu ke orang yang dia beri tanggung jawab untuk mengurus kereta api pada saat itu, yaitu Jonan. Ya kan? Tapi yang ada Jonan dipecat. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup saya tangkap. Bentar lagi ada tangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Yang belakang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi X ratio dan
pertumbuhan industri domestik. Presiden ke-7 Joko Widodo tidak berkomentar saat disinggung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Momen itu terjadi usai Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Jumat kemarin. Sebelumnya Jokowi sempat bercerita banyak hal, namun saat ditanya polemik kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH, Jokowi hanya tersenyum dan meninggalkan lokasi acara. Terkait musim yang masih APBN gimana Pak? Tanggapannya musim sekarang tidak pakai APBN? Bus kereta cepat. Masih. Ada masukan mungkin gitu Pak. Keren. Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina KCIC WUSH. Menurut Purbaya, Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun, seharusnya bisa menyelesaikan beban utang WUSH. Utang KCIC dibiayai APBN. KCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Mas, terkait dengan bus ini tadi dibahas itu Mas, kan soal Menko kan juga bilang soal bus itu kan menolak untuk bayar pakai APBN Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga Pak Mas? Malam ini tidak sempat. Bus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh saya nggak tahu. Bukan Bapak ikut juga? Ikut tapi kayaknya nggak dengar. Arahannya apa? Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden umumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait bos Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait bos Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan bos sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Kan sekarang lagi rame banget nih ya soal masalah KCIC sama Danantara. Ya, nah sebenarnya masalahnya tuh gimana sih? Jadi gini, kalau masalah KCIC itu kan kereta cepat Indonesia-Cina. Itu proyek kerjasama antara konsorsium BUMN Indonesia, itu PT PSBI, itu pilar sinergi BUMN Indonesia, dengan leading sektornya itu PT KAI, sama Beijing Yawan ASR Co Ltd, itu perusahaan Cina ya kan, sebagai investor mereka. Nah, proyek kerjasama ini modalnya dibagi dua, 75%-nya itu dari loan dari Bank Development Cina, 25%-nya itu setoran modal mereka, kan gitu ya. Jadi total investasinya sekitar 120,38 triliun lah. Cuman selama pembangunan itu cost of run-nya itu puncak sampai 3,4 triliun. Apalagi mulai dekat COVID kemarin itu terjadi pembengkakan, walaupun nanti bisa diusut belakangan ya. Nah, akhirnya kerugian bersih sekarang itu 4,2 triliun yang seharusnya dibayar yearly. Dan di tahun 2025 ini nambah 1,62 triliun. Dan akhirnya beban itu sulit untuk terbayar oleh PT KAI yang napasnya udah mulai ngos-ngosan.
Pak Luhut bin Sarpanjaitan harus menjelaskan apa hasil negosiasi mereka terhadap tugas-tugas ini. Kenapa dia gagal menurunkan bunga? Kenapa dia gagal menegosiasi kenaikan dari 5 miliar dolar kepada 7 miliar dolar? Nah, itu harus dibuka ke publik sekarang. Bukan menyatakan, menyatakan kami nggak mau bayar, sebentar dulu. Ada dulu penugasan presiden kepada menteri-menterinya. Menterinya jangan juga sembunyi. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan. Saya nggak tahu apakah Pak Luhut sudah melaporkan ke Jokowi apa belum. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, kalau supaya publik paham, 7 tugas ini harus dilaporkan dong. Nah, apakah ada arahan lain dari presiden terhadap laporan tersebut? Kalau tidak dilaporkan, karena sudah ditugaskan, perintah kenapa naik? Perintah, jaminan seperti apa? Dan sudah dikasih jaminan. Jadi Pak Purbaya itu adalah sikap politik, tapi tidak bisa menyatakan bahwa itu tanggung jawab dan antara. Karena ini proyek pemerintah. Bahwa ada kesepakatan pemerintah dan antara, itu adalah kebijakan. Pejabat publik kemarin harusnya tanggung jawab. Ya, jadi kita buka aja lah bahwa ini ada sesuatu. Karena clear kok, PPRS ini proyek pemerintah, bukan proyek kereta api. Gitu. Jangan sampai kereta api bangkrut, padahal yang salah pemerintah. Jangan sampai orang-orang naik kereta api mahal tiketnya, tapi pemerintah yang salah ngambil kebijakan. Gitu loh. Jadi maksud saya, ini betul-betul harus duduk dibuka semua. Jangan sekarang setelah gagal begini, kereta api suruh menyelesaikan. Padahal yang mengambil keputusan pemerintah. Oke, baik. Pak Bestari, jadi siapa yang harus tanggung jawab? Anak buahnya, pejabat, atau Jokowi yang harus tanggung jawab? Jadi begini, ya sekali lagi ya mungkin kita harus, kalau tadi flashback sudah dari Pak Agus, Pak Bagio, seperti apa sebetulnya awal muasal ini. Namun kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat ya untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa yang kemudian dinikmati walaupun baru oleh sebagian masyarakat pengguna, dan kemudian berkembang cerita ini rugi. Saya kira bukan rugi kali ya, belum untung saja. Ya, belum untung karena apa? Dari target kilometer itu belum tercapai secara maksimal. Kita pernah ngelihat kisah di DKI dulu nih. Ada bangunan LRT yang pendek sekali dari Velodrome ke Kelapa Gading. Ya, tapi niatnya sebetulnya sangat panjang itu. Ya. Sekarang bandingin WUS sama Parahyangan. Apa kata Luhut? Kami cabut subsidi dari Parahyangan agar terjadi persaingan harga antara WUS sama Parahyangan. Oke. Sekarang kita bandingin WUS sama Travel. WUS 275 sampai dengan 300.000. Travel paling mahal 175.000. Itu pun sudah mewah. Sudah enjoy, duduk dengan tenang. Apa artinya? WUS sudah overpricing. Maka masuk dalam kajian yang menikmati WUS adalah hanya kalangan tertentu. Apa artinya? Yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama, rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian WUS andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen WUS sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak ada kemahalan. Lalu kalau Anda tanya tadi, Parahyangan baru. Parahyangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang.
dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua daripada cuma segelintir orang. Oke, jadi kesimpulan begini, ini barang WUSH ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, itu logika sederhananya. Logika sederhananya, andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Pak Agus, kalau gagal bayar utang WUSH, apa skenario yang mungkin akan terjadi? Gimana suaranya? Kalau gagal bayar utang WUSH, apa skenario yang mungkin akan terjadi? Ya harus jalan. Kalau tidak, kan akan itu mangkrak, kosnya menjadi lebih besar. Begitu besar. Jadi biar bagaimana harus bisa diselesaikan. Makanya saya minta segera duduk, ya. Kemudian ada DPR, kemudian juga ini tetap jalan. Ingat bahwa tahun depan itu sudah harus masuk overhaul. Overhaul kereta cepat mirip dengan pesawat mahal. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan. BHP frekuensinya Telkomsel yang 5 MHz itu belum dibayar sampai hari ini. Itu 1,3 T per tahun. Nah, itu semuanya dibayar. Tadi betul Pak Said katakan ada yang bertanggung jawab, ada timnya. Itu laporkan dulu. Karena banyak publik tidak tahu apa isi proposal dari Cina itu. Yang dirubah-rubah isinya apa saja. Ya, saya baca dua-duanya, tetapi itu agak lupa 9 tahun yang lalu udah saya buang aja itu kan sudah selesai, sudah dibangun. Nah, masalahnya itu kenapa jadi 0,1 ke 2 itu ada. Hitung-hitung ada. Yang bikin itu telepon saya, kenapa jadi berubah 2? Nggak tahu saya. Nah, itu tolong diumumkan pada publik ketika membahas ini. Tadi Pak Said katakan ada laporan ke Presiden segala macam, itu dibuka saja. Supaya pembelajaran untuk publik jelas. Karena di situ memang banyak hal yang aneh, tata kelola negaranya juga nggak jalan, governance itu nggak jalan. Oke, Pak Genting, sejauh mana polemik utang WUSH ini akan memengaruhi hubungan Prabowo dengan Jokowi? Ya, karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang berani mengevaluasi, kemudian juga memperbaiki dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas warisan politik siapapun, termasuk warisan politik Jokowi misalnya. Karena jika Prabowo memilih jalan koreksi, ini artinya adalah hak prerogatif setelah diambil oleh Prabowo dengan segala risikonya. Tentu saja setiap keputusan akan diuji. Kemudian akan diuji oleh hasil, dan setiap koreksi akan dinilai dari dampaknya pada rakyat. Resiko politiknya apa? Ya, sekarang sejarah tentu nantinya akan mencatat apakah Prabowo benar akan menjadi kelanjutan dari Jokowi atau justru dia adalah seorang pembeda yang berani, termasuk berani memutuskan hubungan, melanjutkan warisan, mengevaluasi, menunda, atau seperti apa. Tentu momentum politik akan menjawabnya nanti. Tentu saja Prabowo tidak akan melakukan langkah frontal untuk memisahkan diri dengan Jokowi, tapi dia akan mencari cara-cara yang halus untuk kemudian perlahan-lahan meninggalkan warisan Jokowi. Dan itu lumrah saja, alamiah saja di dalam politik. Nah, saya kira betul bahwa Prabowo tidak akan mengambil langkah frontal. Karena apa? Ketika masih ada keuntungan yang bisa didapat dari Jokowi, tentu dia akan ambil. Tapi ketika kemudian sentimennya semakin jauh negatif, tentu akan dia tinggalkan. Jadi perspektif ini sangat mungkin. Sosiolog dan pengamat kebijakan publik Zulfikar Amir menilai sikap pemerintah yang menolak membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC, merupakan langkah politik yang mencerminkan kehendak langsung Presiden Prabowo Subianto. Ketika Pak Purbaya, Menteri Keuangan, mengatakan, saya nggak mau bayar utang kereta cepat, itu keputusan dari dia atau dari Prabowo. Saya hakul yakin ini maunya Prabowo,
ujar Zulfikar lewat kanal YouTube Abraham Samad, Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 2025. Menurutnya, Menteri Keuangan tidak mungkin menyampaikan pernyataan sekeras itu tanpa restu Presiden. Prabowo kan nggak mau bilang secara langsung, ya ngapain, yang bicara Menteri Keuangan saja. Tapi pasti Purbaya tidak mungkin mengeluarkan statement seperti ini tanpa yakin bahwa Prabowo akan mendukungnya, jelasnya. Zulfikar menegaskan, proyek kereta cepat merupakan proyek raksasa dan simbolik di era Jokowi, sehingga keputusan untuk menolak membayar utang pasti memiliki pertimbangan politik besar di tingkat kepala negara. Ini proyek yang sangat besar skalanya dan bersifat mercusuar, nggak mungkin Menteri Keuangan ambil keputusan sendiri, katanya. Ia menilai, ada dua peninggalan besar dari rezim Jokowi yang kini menjadi beban pemerintahan baru, yakni Ibu Kota Nusantara IKN, dan kereta cepat. IKN kita tahu apa yang terjadi sekarang, dan sepertinya memang Prabowo ini dijebak. Waktu kampanye kemarin kan proyek IKN menjadi salah satu janji yang diberikan kepada Jokowi supaya dia mendapat dukungan dari Jokowi. Tapi kereta cepat nggak pernah disinggung, ujarnya. Karena itu, Zulfikar menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya justru mencerminkan niat politik Prabowo untuk meninjau ulang warisan proyek Jokowi yang bermasalah secara finansial. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya adalah keinginan Prabowo, tegasnya. Zulfikar juga menyerukan agar proyek KCIC diaudit secara menyeluruh, karena menurutnya persoalan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan politik yang menyangkut uang publik. KCIC harus dilakukan audit karena ini masalah politik sebenarnya. Ini masalah politik yang melibatkan uang publik yang begitu besar, jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab, pungkasnya.